Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna TK1 Politeknik Bangun Indonesia, nama Gian Davadianma, STB 5593, Prodi Teknik Masyarakatan kelas A. Baik, pada video saya ini saya akan membahas sebuah fenomena sosial yang sangat menarik dan sering terjadi di lembaga masyarakatan, yaitu budaya, senioritas, dan relasi kuasa di dalam lapas. Melalui perspektif antropologi budaya, kita akan melihat bagaimana budaya ini terbentuk, bagaimana pengaruh terhadap warga binaan, serta bagaimana kebijakan dapat diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan manusiawi. Langsung saja kita ke penjelasannya. Lapas bukan hanya tempat menjalani masa pidana, tetapi juga merupakan sebuah komunitas dengan budaya, aturan, dan struktur sosialnya sendiri. Salah satu budaya yang paling menonjol adalah senioritas. Warga binaan yang sudah lebih lama tinggal di lapas biasanya dianggap lebih berpengalaman dan memiliki posisi sosial yang lebih tinggi dibanding warga binaan baru. Ketika warga binaan baru masuk, biasanya mereka harus beradaptasi dengan struktur sosial. Senior sering mengambil peran sebagai pengatur kamar, pembimbing tata tertib informal, bahkan menjadi mediator antara warga binaan dan petugas. Dalam beberapa situasi, hal ini memberikan dampak positif karena membantu warga binaan baru memahami aturan, tata cara hidup, dan cara menjaga ketertiban dalam kamar. Namun di sisi lain, budaya senioritas juga dapat menciptakan ketimpangan kekuasaan. Ada kalanya senior menggunakan posisi mereka untuk mengadili kamar, mengatur pembagian tugas, atau bahkan membatasi akses terhadap fasilitas tertentu. Hal ini bisa menimbulkan tekanan psikologis, kecemasan, dan rasa tidak aman bagi warga binaan baru. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun aturan formal tersedia, tapi muncul aturan tidak tertulis yang membentuk nilai dan identitas kelompok. Secara formal, penggolongan blok dan kamar sebenarnya berada di bawah kendali petugas masyarakatan. Tapi dalam praktiknya sering mengandalkan peran warga binaan senior untuk membantu menjaga ketertiban. Beberapa lapas menggunakan sistem ketua kamar atau wakil blok sebagai bagian dari mekanisme pembinaan. Sistem ini bermanfaat, namun seringkali kurang diawasi sehingga struktur kekuasaan informal berkembang tanpa kontrol yang memadai. Untuk mengatasi ketimpangan ini, saya mengusulkan sebuah kebijakan yang saya sebut sebagai program kamar setara. Program ini bertujuan menjaga stabilitas sosial tanpa memberi ruang pada senioritas yang berlebihan. Komponen utamanya meliputi yang pertama, orientasi warga binaan baru oleh petugas, bukan oleh senior. Petugas bertanggung jawab menjelaskan SOP kamar, sementara senior hanya berperan sebagai pendamping bukan penguasa. Yang kedua, ada rotasi kamar setiap 3 bulan untuk mencegah penumpukan kekuasaan dan memberi kesempatan yang sama kepada warga binaan lain. Lalu yang ketiga, ada papan aturan kamar yang terlihat. Aturan tertulis seperti jadwal bersih-bersih, pembagian tugas, hingga larang praktik senioritas berlebihan ditempel di tempat yang jelas agar aturan tidak tertulis dan berpotensi eksploitatif dapat dikurangi. Lalu yang keempat, ada layanan konseling bagi warga binaan baru untuk mengurangi kecemasan adaptasi sekaligus menyediakan ruang untuk melapor jika ada praktik senioritas yang merugikan. Lalu ada sistem body netral. Warga binaan yang sudah dilatih secara khusus untuk membantu warga binaan tetapi tidak terikat kelompok atau kamar tertentu sehingga bersifat objektif. Dengan pendekatan ini, budaya senioritas tetap dipertahankan dalam sisi positif, yaitu sebagai sarana bimbingan. Namun, aspek dominasi dan ketimpangan kekuasaan dapat diminimalkan. Melihat budaya senioritas dari perspektif antropologi budaya memberikan pemahaman bahwa dimanapun manusia hidup berkelompok, mereka akan menciptakan sistem sosialnya tersendiri, lengkap dengan aturan formal maupun informal. Tantangan kita bukan menghapus budaya tersebut, tetapi mengarahkan agar sejalan dengan tujuan masyarakatan, yaitu pembinaan, pembentukan karakter, dan penghormatan terhadap martabat setiap individu. Baik, demikian pembahasan saya mengenai budaya, senioritas, dan relasi kuasa di dalam lapas. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita dengan dinamika sosial dalam pemasyarakatan. Demikian presentasi dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.